Ya, terima kasih masih bersama kami di iNews Today. Misa Polda Jawa Barat menyelidiki dugaan unsur pidana dalam bencana longsor di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat yang terjadi pada 24 Januari 2026 lalu. Peristiwa dipicu karena alih fungsi lahan di kawasan tersebut. Longsor yang terjadi di kaki Gunung Burangrang tersebut menimbun lebih dari 30 rumah di dua wilayah, yakni Kampung Pasir Kuning dan Kampung Pasir Kuda, Desa Pasir Langu. Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rohmawan menyatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mendalami dugaan alih fungsi lahan tersebut. Jika melihat kondisi di sekitar lokasi kejadian, terdapat aktivitas pertanian di kaki Gunung Burangrang. Namun, polisi belum bisa menyimpulkan apakah aktivitas tersebut melanggar aturan atau tidak sebelum ada kepastian mengenai batas wilayah. Itu di mana? Di pos kelurahan itu. Nah, kita masih proses penyelidikan lah, masih diskusi panjang kira-kira apa pengalihan fungsi lahan tadi itu ya, masih kita dalami sementara. Kalau polisi sendiri sudah ada. Ya, sebelumnya tim SAR gabungan kembali mengevakuasi jenazah korban longsor di Kampung Pasir Kuning, Desa Pasir Langu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Dan 2 jenazah berhasil dievakuasi. Dan hingga kini ada 85 kantong jenazah yang sudah dievakuasi dan diserahkan ke tim DVI. Sementara itu 67 jenazah sudah teridentifikasi dan sudah diserahkan ke pihak keluarga. Sementara 15 kantong jenazah masih dalam proses identifikasi. Bisa setelah seharian hilang, korban banjir bandang ditemukan tewas di hilir sungai Bedadung, Kecamatan Puger, Jember, Jawa Timur. Saat terjadi banjir bandang, korban hendak mencari barang berharga hingga akhirnya hilang terseret arus. Korban ditemukan oleh seorang nelayan mengambang di hilir sungai. Korban bernama Wahid merupakan ASN di Desa Baderan, Kecamatan Panti, Jember. Saat terjadi banjir bandang, korban hendak mencari barang yang dapat diselamatkan di rumahnya yang berada di bantaran Sungai Badean. Namun bagian belakang rumahnya ambrol dan korban terseret arus banjir. Usai diotopsi, jasad korban selanjutnya dimakamkan di TPU desa setempat. Waktu itu beliau almarhum sudah sempat mengungsikan anggota keluarga ke rumah saudara terdekat, yaitu di wilayah Kemiri yang posisinya lebih atas. Cuman yang bersangkutan korban ini akan mengambil beberapa barang berharga, mungkin itu dokumen atau surat berharga yang ketinggalan di rumah. Nah, waktu di posisi itu malam hari itu, karena rumah korban bertepatan dengan lokasi tepat di pinggir bantaran sungai, ambrol. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda Surabaya pada Selasa petang. Ya, sejumlah pohon bertumbang dan akibatnya atap rumah warga hancur tertimpa pohon. Hujan deras disertai angin kencang melanda kota Surabaya, Jawa Timur. Akibatnya atap rumah warga roboh ditimpa pohon. Tak hanya itu, sejumlah pohon di beberapa kawasan tumbang hingga menutup jalan. Petugas gabungan dari BPBD Kota Surabaya dan Dinas Lingkungan Hidup dikerahkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan pemotongan dengan gergaji mesin. Hujan deras yang melanda Kota Surabaya berlangsung kurang lebih selama 1 jam. Diselingi angin kencang sekitar 10 menit hingga membuat porak-poranda sejumlah kawasan di pusat kota. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, menara Sutet yang berada di sekitar lubang raksasa atau sinkhole di Desa Pondok Bali, Kabupaten Aceh Tengah akhirnya dirobohkan. Langkah ini dilakukan menyusul fenomena lubang raksasa yang terus meluas dan mengancam keselamatan.
Untuk mengantisipasi resiko lebih besar, PLN akhirnya merobohkan menara sutet yang berada di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Hal ini dilakukan lantaran longsoran lubang raksasa terus meluas dan mengancam menara sutet yang jaraknya hanya 10 meter dari bibir lubang. Di sana terdapat 1-2 tower sutet yang sampai kemarin itu berjarak hanya sekitar 10 meter dari pinggir longsoran. Oleh karenanya beberapa waktu yang lalu pihak PLN sudah melakukan upaya untuk dipindahkan lebih jauh daripada pinggir longsoran. Dan seperti yang kita lihat kemarin sudah dirobohkan. Sebagai langkah antisipasi, PLN mendirikan posko recovery kelistrikan Aceh di sekitar lokasi. PLN juga memasang tiang listrik di titik alternatif guna mengantisipasi meluasnya lubang raksasa yang mengancam keberadaan tiang listrik dan menara sutet di kawasan tersebut. Sebelumnya lubang raksasa ini dilaporkan semakin membesar sejak Selasa 27 Januari yang lalu. Kebun warga dan badan jalan di lokasi habis tergerus, disertai longsoran tanah dengan kedalaman sekitar 100 meter dan luas mencapai sekitar 3.000 meter. Sementara akses jalan lintas kabupaten yang menghubungkan Kecamatan Ketol dengan simpang balik Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah kini putus total. Warga pun diimbau untuk menjauhi area longsoran. Dari Kabupaten Aceh Tengah Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Pemirsa, lubang raksasa di Desa Pondok Balik, Aceh Tengah semakin meluas hingga berpotensi mengancam area perkampungan warga. Ya, diketahui longsor mulai membesar sejak tahun 2006. Lubang raksasa akibat gerakan tanah dan longsor di Desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah terus meluas. Amblasnya tanah yang terjadi bertahap kini mencapai panjang sekitar 3.000 meter dengan kedalaman sekitar 100 meter. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran karena longsor terus mendekati kawasan permukiman warga. Bahkan warga menyebut dalam sepekan terakhir intensitas longsor semakin sering terjadi. Ini dia nggak tentu, dia kadang-kadang siang hari, kadang-kadang malam. Tapi yang terakhir ini selama ini siang malam, siang pun jatuh, malam jatuh. 3-4 hari yang lalu itulah jatuh terakhir yang sebesar ini, yang lebar ini itulah jatuh terus. Sebagai upaya antisipasi, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mendata lahan pertanian dan bangunan warga di sekitar lokasi longsor. Mengingat kini jarak longsoran hanya sekitar 600 meter dari permukiman warga. Agar mendata lahan masyarakat, baik itu perkebunan maupun pertanian, serta bangunan-bangunan yang ada di sekitar. Termasuk juga antisipasi kemungkinan longsoran meluas, maka untuk permukiman juga harus dilakukan pendataan. Apabila terjadi kemungkinan terburuk, datanya sudah ada. Diketahui selain merusak dan memakan ribuan meter lahan pertanian warga, pergerakan tanah juga memutus akses jalan utama lintas kabupaten. Jalan tersebut menghubungkan Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah dengan simpang balik Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah. Dari Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melayat ke rumah duka Meriati Hugeng, istri dari Jenderal Purnawirawan Hugeng Iman Santoso. Jenderal Listio Sigit datang ke rumah duka bersama dengan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo. Setibanya di rumah duka, Kapolri beserta rombongan langsung mendoakan almarhumah dan menyampaikan bela sungkawa kepada pihak keluarga. Kepada awak media, Kapolri juga menyampaikan dukanya yang mendalam atas kepergian Meriati Hugeng atau biasa disapa Eyang Mary. Selaku Kapolri mewakili keluarga besar Polri dan juga seluruh Bayangkari mengucapkan duka cita yang mendalam atas berpulangnya Eyang Mary Hugeng. Saya kira selama ini kami berhubungan cukup baik, cukup dekat.
Pemirsa, istri mantan Kapolri Hugeng Iman Santoso, Meriati Hugeng atau Eyang Mary meninggal dunia di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur pada Selasa siang. Ya, Eyang Mary meninggal dunia di usia 100 tahun setelah sempat menjalani perawatan medis. Meriati Hugeng atau Eyang Mary meninggal dunia di usia 100 tahun setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kendati demikian, belum diketahui pasti apa penyakit yang dialami oleh Eyang Mary atau istri dari mantan Kapolri almarhum Jenderal Purnawirawan Hugeng Iman Santoso. Sejumlah pejabat Polri hadir, antara lain Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Pol Prima Heru, Kapolres Bogor Kota Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro, dan pejabat lainnya. Jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka di wilayah Pesona Kayangan, Kota Depok. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Ya, bisa untuk informasi terbaru kita sudah bergabung dengan Henry Aprila di TPBU Giri Tama, Bogor, Jawa Barat. Ya Henry, pukul berapa jenazah Eyang Mary akan dimakamkan? Yasmin, Togi dan juga pemirsa, proses pemakaman dari almarhum Ibu Meriati Hugeng atau akrab disebut dengan Eyang Mary ini nantinya rencananya akan disemayamkan di pukul siang hari di pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Dan kemudian juga untuk saat ini proses dari pemakaman sendiri ini kami awak media bersama dengan sejumlah petinggi dari kepolisian juga masih menunggu dari jenazah yang nantinya rencananya akan disemayamkan terlebih dahulu di kediamannya yang berada di kawasan Depok. Kalau kami informasi yang kami terima, maksud kami ini nantinya akan dimakamkan bersampingan dengan pemakaman dari Jenderal Hugeng sendiri yang bertepatan di TPBU Giri Tama kawasan Bogor. Dan terutama untuk saat ini pun informasi yang kami dapat sampaikan bahwa sekiranya ada dalam proses pemakaman ini akan dilakukan dalam proses pemakaman upacara pemakaman kedinasan kepolisian yang tentunya juga akan dipimpin oleh Inspektur Upacara Komjen Pol Yuda Gustawan. Kemudian juga nantinya akan juga dihadiri oleh beberapa pejabat ataupun petinggi dari kepolisian. Kalau kami lihat untuk saat ini kami masih menunggu dari kedatangan jenazah yang rencananya akan disemayamkan terlebih dahulu di pukul 10.00 waktu Indonesia Barat di kediamannya yang berada di kawasan Depok. Untuk saat ini pun sejumlah persiapan sudah terlihat dari mulai tenda dan juga sejumlah kerangka bunga yang juga sudah dipasangkan di sekitaran dari pemakaman sendiri, karena kalau kami lihat juga ini sejumlah perwira pun juga sudah tiba untuk melakukan proses pemakaman yang berada di kawasan Bogor. Untuk itu kami masih menunggu bagaimana proses pemakaman dan juga siapa-siapa saja yang akan hadir dalam proses pemakaman dari Meriati Hugeng atau akrab disebut dengan Eyang Mary. Sementara Togi dan juga Yasmin. Baik, terima kasih Henry Aprila atas informasinya. Melaporkan langsung dari TPBU Giri Tama, Bogor, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sidang lanjutan aktivis Pati kembali ricuh. Ya, jangan kemana-mana, ini sudah akan segera kembali.